Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wa ijtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibban bi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki. Nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat dan kebaikan yang banyak untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan tentunya dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan dengan istiqomah, insyaallah kita akan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sebagai khatib tidak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di dunia ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara manusia Allah adalah yang bertakwa. Dalam surat dijelaskan dari Imam Tirmizi bima ma'nahu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah karena takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia.
Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Tirmizi. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung. Manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Rugi jika hari ini kita sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Jika hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Saudara kusiman, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hadid. Masjid ini diberi nama Al-Hadid, mungkin terinspirasi dari surat Al-Hadid juga. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatalat 'alaihimul 'amalu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum waktunya, apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah? Dan janganlah menjadi seperti orang-orang yang diberi Alkitab. Lamanya waktu mereka tidak sabar, lamanya waktu mereka meninggalkan Alkitab, kemudian jauh dari lingkungan iman, ibadah, dan dalam ketaatan, maka hatinya menjadi keras. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Itu makna bebas dari arti surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16. Apakah belum waktunya, apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah? Lidzikrillah, ada yang mengingatkan, ada yang memaknai, ada tiga. Yang pertama adalah sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Tapi belum dikatakan kita betul-betul berzikir kepada Allah, belum dikatakan betul-betul zikrullah mengingat Allah, kecuali tiga unsur zikir terpenuhi. Yang pertama adalah zikir lisani, sebanyak mungkin kita menyebut melafaz asma Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, masya Allah. Tapi yang kedua adalah zikir qalbi. Di dalam hati kita memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir qalbi ini dasar sekali, yang dikaitkan dengan afdalul iman anta lama anallaha ma'aka haitsu ma kunta. Utama-utamanya iman adalah kalian meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertaimu kapanpun dimanapun kamu berada. Sekali lagi, zikir qalbi adalah dalam diri kita memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Makna yang lain adalah zikrullah adalah yaitu iqamati. Kemudian ada zikr amali. Perilaku kita mencerminkan taat tunduk kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Zikr amali bentuknya bisa menuntut ilmu, bermajelis ilmu, sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang memaknai di zikrillah adalah iqamati sholat, yaitu mendirikan sholat. Pada saat itu ketika ayat ini dibacakan, sahabat-sahabat Nabi atau beberapa sahabat Nabi mereka ngobrol-ngobrol, cakap-cakap, bincang-bincang. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka asik dengan ngobrolnya, dengan bincang cakapnya. Maka Rasulullah SAW mendekati mereka, kemudian membacakan surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16 ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah ila akhir ayat. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah? Maksudnya adalah mendirikan salat. Jadi proses memang sahabat Nabi enggak langsung baik begitu. Tapi ada proses-proses untuk menjadikan mereka menjadi manusia yang betul-betul kemudian khairul ummah.
Manusia yang betul-betul sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Manusia yang betul-betul yang dipikirkan adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah turun ayat ini, apa yang terjadi? Pelajaran yang menarik adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka membiasakan diri mengambil air wudhu sebelum adzan berkumandang. Maka setidak-tidaknya kita sebagai laki-laki setiap Jumat tanamkan pada diri kita rasa malu kepada Allah. Satu Jumat sekali saja kita tidak bisa mendapatkan sop yang awal. Bukankah Rasul terus memotivasi kita? Siapa yang mendapatkan sop awal seolah-olah dia berinfak sedekah dengan seekor unta. Yang di belakangnya seolah-olah dia berinfak sedekah dengan seekor sapi. Yang di belakangnya seolah-olah dia berinfak sedekah dengan seekor kambing. Yang belakangnya lagi seolah-olah dia infak sedekah dengan seekor ayam. Yang belakangnya lagi seolah-olah dia berinfak sedekah dengan sebutir telur. Dan khatib ketika sudah naik mimbar, maka nggak dicatat lagi oleh malaikat. Tanamkan pada diri kita. Satu pekan sekali Jumat saja saya nggak bisa sop awal, malu kepada Allah. Mana bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul? Minta kepada Allah. Kalau tidak kita niatkan tidak bisa. Karena lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa kita harus kita paksa untuk bersyukur, untuk taat, untuk beriman, untuk bersungguh-sungguh menjalankan ibadah. Jangan terpengaruh dengan yang lainnya. Yang lainnya silakan, tapi Jumat satu Jumat sekali paling tidak betul-betul kita upayakan adalah mendapatkan sop yang terdepan. Kemudian saudaraku seiman, rusaknya hati dikarenakan dalam lingkungan yang jauh dari lingkungan iman, lingkungan ibadah, dan lingkungan amal solih. Akibat bersahabat bergaul dengan orang-orang yang rusak agama dan akhlaknya pun akan menjadi rusak. Maka memperbanyak ilmu, perbanyak guru yang sesuai dengan Quran dan Sunnah tentunya. Kemudian juga adalah memperbanyak amal ibadah yang terbaik. Masya Allah, ini akan menjadikan diri kita juga akan dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita akan selalu hidup. Karena Rasul juga mengingatkan, la tusahib ila mu'minan. Jangan kalian bersahabat, jangan kalian bergaul kecuali dengan seorang orang mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita, keberkahan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, mencintai saudara kita muslim mukmin karena Allah, dan bahkan tertanam dalam qalbu kita, dalam hati kita, kebencian terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, sebagaimana bencinya jika diri kita dicampakkan ke dalam api neraka. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu firman Allah Subhanahu wa taala yang juga patut kita renungkan, yaitu tingkat manusia yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah pun menjelaskan dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dengan benar tentunya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya dan jiwanya, a'dhamu darajatan indallah. Mereka lah orang-orang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim mukmin, kita melihat hari ini, kita mendengar hari ini saudara kita yang di Filistin, yaitu sedang berjuang, yaitu untuk melepaskan dari Zionis Israel, dari penjajah yang zalim, dari kaum Yahudi yang
merangi Islam dan umat Islam, kita hindari kejauhan. Paling tidak kita juga mendoakan. Kenapa? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang dia tidak mau perhatikan urusan saudaranya muslim mukmin yang lain, bukanlah dia dari golongan umatnya Rasulullah. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk demikian. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang selalu istiqomah di dalam berpihak pada kebenaran, yang selalu perhatian, peduli terhadap saudara kita muslim mukmin, walaupun kita dari kejauhan. Mungkin bukan harta kita, syukur-syukur harta kita pun ikut memberikan sumbangan kepada perjuangan saudara kita muslim dimanapun berada. Yang saat ini lebih khusus adalah di Palestina. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang terima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang baik, sholih sholihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalanmu, yang ada di Filistin, di Suriah, Aleppo, Angola, di Uighur, di India, di Cina, di Indonesia, dimanapun berada ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalanmu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin, pejabat aparat yang adil, jujur dan amanah ya Allah. Beri kekuatan, kemampuan kepada mereka ya Allah untuk menegakkan agamamu ini, untuk menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ganti ya Allah, hinakan ya Allah pemimpin, pejabat, aparat yang berkhianat, yang membuat sengsara umat dan rakyat yang berbuat kezaliman. Hinakan mereka ya Allah, karena mereka telah menyusahkan, atau berikan petunjuk hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.